Udah. Nanti teman-teman yang tertinggal bisa tanya yang udah tulis ya. Ya. Penyederhanaan. Nanti lihat aja. Lihat nanti. Sudah? Sudah. Ya. Aisel udah, Aisel? Bukan Aisyah, Pak. Iya, mirip ya, mirip Dapan ya. Apalagi saya foto saya kirim ke grup 8A. Dapan nih, udah next Dapan. Itu. Udah, Pak. Udah? Pak, boleh masuk. Ya. Boleh apa dulu? Boleh. Sudah? Ya, kita lihat kisi-kisi yang kedua. Teman-teman yang tertinggal bisa lihat buku temannya ya. Bisa lihat buku temannya nanti. Kisi-kisi yang nomor 2, nomor soal kedua, menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar. Udah kan tadi ya? Apa aja tadi? Unsur-unsurnya? Ada koefisien, variabel, konstanta. Ya, ada 3, koefisien, variabel, dan konstanta. Tinggal teman-teman garis bawahi aja yang tulisan tadi ya. Oke. Terus. Sudah. Ya. Yang ketiga, nomor urut ketiga, ada menjelaskan unsur-unsur bentuk aljabar. Teman-teman bisa jelasin yang tadi, yang 3 tadi. Ada koefisien. Koefisien apa? Koefisien adalah koefisien adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa angka bersama variabelnya. Ya, atau memiliki variabel, angka yang memiliki variabel. Itu koefisien ya. Terus variabel apa? Variabel simbol-simbol berupa ya, simbol yang berupa koefisien huruf ya, yang memiliki koefisien. Oh ya, itu variabel. Konstanta bagian bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Bagian bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Yang tidak memiliki variabel. Itu ya, teman-teman. Yang di sini. Jadi ada 3 macam untuk bentuk aljabar, ada koefisien, variabel, dan konstanta. Koefisien adalah bagian dari bentuk aljabar yang berupa angka yang memiliki variabel. Ya, silakan sambil ditulis.
Variabel adalah simbol yang berupa huruf yang memiliki koefisien, itu variabel. Konstanta adalah bagian bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Itu ya. Ya, silakan ditulis yang di Zoom maupun yang di asrama. Sampai sini belum ada yang ditanyakan ya? Masih pengertian-pengertian? Yang di rumah aman ya? Nggak ada pertanyaan? Iya, Ya Pak. Allah, nggak ada, Pak. Sekarang. Sambil nunggu teman-temannya nulis ya. Ya, sekali lagi kita ada 22 soal untuk PTS, 20 untuk pilihan ganda, dan 2 untuk esai. Ya, teman-teman. Untuk bobot nilainya yang esai lebih tinggi. Jadi teman-teman mohon untuk esainya harus wajib kudu diisi. Ya, menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab ya. Kenapa? Ada yang ditanyakan? Jadi Pak udah dijawab, Pak. Kenapa? Putus-putus. Ya, jadi esai wajib diisi ya teman-teman untuk menambah nilainya nanti di akhir. Udah yang di asrama? Udah. Ya, saya ulangi lagi, bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang terdiri dari koefisien, variabel, dan atau konstanta. Ya, pengertian-pengertiannya sudah dijelaskan. Oke, kita lanjut yang keempat. Ya, yang keempat menyebutkan suku-suku. Ya, menyebutkan suku-suku yang sejenis. Yang di belakang diperhatiin ya. Ya, menyebutkan suku-suku sejenis. Ya, ini. Suku-suku sejenis. Teman-teman bisa menyebutkan ya. Misalnya ada contoh nomor 1 yang A. Ya, X kuadrat ditambah 3X dikurangi 2X ditambah 1. Mana yang sejenis? 3X sama min 2X. Ya, 3X dan min 2X ya teman-teman. Itu suku yang sejenis. Kenapa sejenis? Karena memiliki variabelnya sama. Ya, karena memiliki variabel yang sama. Jadi sama-sama variabelnya X, maka 3X dan min 2X adalah suku-suku yang sejenis. Yang B, 6Y pangkat 3 min 3 ditambah 5Y pangkat 3 ditambah X dikurangi 7. Mana suku yang sejenis? 6Y pangkat 3 sama 5Y pangkat 3. Ya, 6Y pangkat 3 dengan 5Y pangkat 3. Ada lagi? Ya, min 3 dan min 7. Ya, oke ya teman-teman. Mau dicatat silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan mengenai suku-suku sejenis? Ya, suku-suku sejenis itu suku yang memiliki variabel yang sama. Ya, variabelnya harus sama. Itu yang disebut dengan suku sejenis atau suku-suku sejenis. Oke ya. Udah?
Ya, yang di rumah juga sama ya, teman-teman. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Kenapa? X pangkat 2 tambah 3X min 2X tambah 1. Kenapa? Yang suku sejenis berarti yang 3X dan min 2X. Ya, dikelompokin mana yang sejenis. Ya. Sudah, Aisyah? Belum? Bentar ya, teman-teman yang di rumah. Sudah? Ya. Sudah? Nanti apa namanya? Modulnya nanti di print sama kami, nanti diserahkan ke teman-teman semuanya. Ya. Modul dan kisi-kisinya. Ya, nanti diserahkan ke teman-teman nanti sore ya. Oke, sudah? Sudah belum? Ya, kita ke nomor sudah. Dava bisa ya, Dava? Sudah, teman-teman? Sudah ya? Oke, kita ke yang nomor 5. Menyelesaikan operasi penjumlahan bentuk aljabar. Ya, penjumlahan bentuk aljabar. Kita ke contoh. Ya, kita lihat contoh di sini. Ya, contoh yang pertama 10x kuadrat ditambah 3x ditambah 6x. Mana yang sejenis? Ya, 3x. Ya, 3x dan 6x. Ya, 3x dan 6x. Berarti yang bisa dijumlahkan hanya 3x dan 6x ya, teman-teman. Karena syarat untuk menjumlahkan atau mengurangi bentuk aljabar adalah Sama sejenis. ya, sukunya harus sejenis. Ya, variabelnya harus sama. Berarti 10x kuadratnya tidak bisa dijumlahkan. Berarti yang A jawabannya nomor 1A. Itu 11 9x. 10x kuadrat. Oh, 10x 3 ditambah tambah 9x. Ditambah 9x. Ini hasilnya. Ini bisa dijumlahkan nggak? Nggak bisa, ya. Tidak bisa. Kenapa? Ya, jadi syarat penjumlahan dan pengurangan sukunya harus sejenis. Ya, variabelnya harus sama. Variabelnya harus sama. Misalnya contoh yang pertama 1A, 10x kuadrat ditambah 3x ditambah 6x ya. Berarti yang sama mana yang variabelnya sama? 3x dan 6x. Berarti yang bisa dijumlahkan hanya yang 3x dan 6x. Dibiarin aja. Jadi 10x kuadrat ditulis lagi 10x kuadrat. 3x tambah 6x jadi 9x. Gitu. Ini ya hasilnya ini. 10x kuadrat ditambah 9x.
hasilnya. Ya. Terus yang nomor 1B. Ya, nomor 1B. Ya, yang B. 4XY dikurangi X ditambah 7Y dikurangi XY ditambah 2. Mana yang sejenis? 4XY dan 1XY. Ya, 1XY atau min XY ya. Berarti 4XY dikurangi XY berapa? 3X. 3. 3XY. Kenapa XY, 3? XY. Karena ini dianggapnya 1 ya. 1. Iya, 1. Dianggapnya 1 kalau nggak ditulis. Jadi 4 kurangi 1 3XY. Terus yang ini ada temannya nggak nih? Si X-nya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Si Y-nya ada? Nggak ada. 2 juga nggak ada. Jadi tinggal tulis ulang. Min X ditambah 7Y ditambah 2. Selesai. Itu ya? Mudah ya? Awal-awalnya teman-teman cari yang sejenis. Cari yang variabelnya sama. Mana nih? 4XY min X tambah 7Y min XY ditambah 2. Mana yang sama? 4XY dengan min XY atau 1XY ya. Berarti ini dengan ini bisa dikurangi nih. 4 kurangi 1 3. XY min X tulis lagi min X karena nggak ada temennya. 7Y tulis lagi 7Y nggak ada temennya, dan 2 juga sama tulis lagi nggak ada temennya. Itu selesai. Ya, ini sekaligus pengurangan nih ya. 4XY dikurangi 1XY pengurangan. Ya, teman-teman yang di Zoom paham ya? Apa, insyaallah. Ya, sudah. Ada yang mau ditanyakan di asrama? Sudah? Oke, sudah ya? Oke, clear. Oke. Kita ke yang selanjutnya. Yang keenam, menyelesaikan operasi pengurangan bentuk aljabar tadi sudah ya, nomor 1B tadi. Terus menyelesaikan yang ketujuh, menyelesaikan operasi perkalian bentuk aljabar. Ya, perkalian bentuk aljabar. Ada nggak ya di sini ya? Ini. Ya, di sini ada A dikali A dikali B. Ya, A kali A berarti A pangkat 2. Ya, dikali B berarti A pangkat 2B. Ini juga sama, 3P dikali 4P pangkat 2 dikali 2R. Ya. Berarti yang koefisien dikalikan dulu. 3 kali 4 kali 2 berapa? 24 ya, ini jawabannya 24. Lihat P-nya, ini P pangkat 1 dikali P pangkat 2, jadi P pangkat 3. 3. R-nya nggak ada temannya, tulis saja R. Ya. Jadi 24P pangkat 3 R. R. Oke. Ya. Itu ya, jadi koefisien dulu 3 kali 4 kali 2, 24. Ya, lihat P-nya, P pangkat 1 dikali P pangkat 2, berarti 1 tambah 2, 3. Ya, R-nya cuma 1, berarti tulis saja R. Itu ya, teman-teman. Itu kalau perkalian. Ya, untuk pembagian,
Ya, pangkatnya dikurangi. X pangkat 4 dibagi X. Berarti 4 dikurangi 1. Jadi X pangkat 3. Paham ya? Ya, kalau perkalian pangkatnya dijumlah, ini kayak gini tadi P kali P pangkat 2 berarti 1 tambah 2 jadi 3. Ya, kalau pembagian dikurangi X pangkat 4 dibagi X berarti 4 kurangi 1 3. X pangkat 3. Ya, pangkatnya dikurangi. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Yang keempat, Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 7. Berarti 2 dikurangi 7 min 5. Ya, biar minnya hilang. Tadi siapa yang Nabik ya nanya ya. Biar minnya hilang, berarti 1 per Y pangkat 5. 1 per itu udah rumus ya teman-teman. Ya, 1. Nggak ngerti? Oh, iya, iya, iya. Yang mana nih yang nggak ngerti? Nomor 2. Ya, di sini kan ada 3P dikali 4P pangkat 2 dikali 2R ya. Kita lihat koefisiennya dulu nih. Koefisiennya 3 kali 4 kali 2 berapa Nabi? 3 kali 4 kali 2 24. Ini P dikali P pangkat 2. P itu berarti pangkat 1 ya teman-teman. Ya, P pangkat 1 dikali P pangkat 2 berarti 1 tambah 2 berapa? 3. Ya. R-nya nggak ada temennya, tulis R aja. Selesai gitu. Itu nanti. Ya. Sama dengan yang nomor 4. Yang nomor 4. Ya, ini pembagian. Y pangkat 2 dibagi Y pangkat 7. Berarti Y pangkat 2 dikurangi 7. Kan dibagi ya. Jadi Y pangkat min 5. Nah, ini kan pangkatnya masih negatif nih. Biasanya soal mintanya jadi positif. Berarti kita pakai rumus yang 1 per. Berarti 1 per Y pangkat 5. Jadi positif. Ya. Itu teman-teman. Sampai di sini ada yang bertanyain lagi? 1 tambah 2, ini P pangkat 1, ini P pangkat 2. Jadi pangkatnya ditambah. Pak Komukai. Ya, kenapa? Itu ya misalkan nomor 4 nih, misalkan 3Y gitu. Berarti tulisnya itu 3 per Y 3 per Y 5 gitu. Gimana? Itu misalkan hasil akhir yang di nomor 4 itu 3Y habis Y pangkat 3 min 3 gitu. Iya gitu. Y pangkat min 3 berarti 1 per Y pangkat 3. Oh, ya, oke, ngerti. Ya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya saya mau nanya. Z pangkat min 2 berarti 1 per Z pangkat 2. Ya, boleh nanya lagi apa? Pak Komukai. Itu 1 per itu udah mentok, Pak. Iya, 1 per itu rumus. 1 per itu rumus ya. Ini rumus. Kenapa Nabi? Yang nomor 4, ini kan pembagian ya Nabi. Ya, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. 2 kurangi 7 berapa? Min 5. Ya, biar pangkatnya positif. Kan 2 kurangi 7? Ya, min. Ya kan biar pangkatnya positif, kita pakai rumus 1 per sekian. Ini rumusnya nih. A pangkat min min apa ya? Min n gitu ya. Sama dengan 1 per A pangkat N. Ini rumusnya. Ya, jadi kalau pangkatnya negatif, jadiin positif. Jadi 1 per sekian. Ya. Berarti ini Y pangkat min 5, jadiin positif. Jadi 1 per Y pangkat 5. Itu Nabi. Sama ini juga nih. Y pangkat min 3, berarti jadi 1 per Y pangkat 3. Z pangkat min 2, jadi 1 per Z pangkat 2. Gitu. Nanti dia nanti.
Ya, ngerti nggak nih? Sudah ya teman-teman. Nanti Sakti yang ngajarin. Nanti. Ya, kita lanjut ke nomor tadi pembagian udah ya. Pembagian udah, tinggal campuran. Campuran juga sama ya tadi. Kalau penjumlahan ya tadi harus intinya sama ya, apa namanya? Sukunya sejenis ya. Kalau perkalian kayak tadi juga sama ya. Kita langsung ke nomor 90 ini ya tadi operasi. Nomor 11 ya, statistika. Apa pengertian dari statistika? Saya nanti belakangan ya, saya belakangan. Pengertian dari statistika apa? Ada? Nih. Ya. Statistika ya kelebihan. Ya, statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Jadi itu udah urut ya. Awalnya ngumpulin data, lalu diolah, lalu disajikan, dianalisis, baru disimpulkan. Itu statistika. Ya. Bentar Pak, saya catat dulu Pak. Ya, silakan dicatat. Oke. Udah? Belum? Bentar lagi Pak. Nanti ya. Sudah yang statistika? Sudah kah? Belum? Sudah lah. Sudah? Nanti ada lagi, tenang. Sekarang ke nomor selanjutnya dulu. Nomor 12, menjelaskan urutan melakukan pengamatan atau penelitian. Jadi teman-teman harus bisa mengurutkan yang ini tadi. Ya, urutannya ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Pengumpulan data. Yang kedua, mengolah data. Ini sudah urut ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, penyajian data. Ini ketiga. Yang keempat, menganalisa data atau menganalisis data. Yang terakhir, yang kelima, menyimpulkan data atau penyimpulan data. Apa? Sama. 10-10 soalnya. Ya. 50%, 50%. Ya. Yang pertama tadi pengumpulan data. Ya. Mengumpulkan data yang pertama, yang kedua mengolah data, yang ketiga menyajikan data, yang keempat menganalisis data, yang kelima menyimpulkan data. Itu udah urut ya teman-teman.
Tinggal ditulis saja 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah ya? Tinggal diurutin aja. Terus menjelaskan pengertian data yang ke-13 ya. Tinggal ditulis saja, data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Ya. Suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian ya. Teman-teman yang di belakang bisa ya. Sudah? Data adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Sudah? Ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya yang ke-14 ya, menyebutkan dan menjelaskan macam-macam data. Data itu terbagi menjadi dua ya, teman-teman. Apa aja? Data kuantitatif dan data kualitatif. Ya, bedanya apa? Kalau kuanti itu berupa angka, kalau kuali bukan angka. Ya. Itu bedanya. Kuanti itu angka, kuali itu bukan angka. Ya, silakan ditulis. Yang mana? Yang kayak warnanya seperti ini. Itu biar kita bisa bedain. Kalau kuanti itu angka, kuali itu bukan angka. Cuman buat belajar. Ya. Biar bisa bedain. Kuanti itu angka, kuali itu bukan angka. Sudah, Nabil? Sudah? Ya, teman-teman yang di Zoom paham ya? Sudah? Sudah ya? Ya, teman-teman yang itu nanti bisa lihat ke teman yang udah nulis. Terus apa lagi tadi ya? Oke, yang ke-15 ya, 15 menyebutkan dan menjelaskan macam-macam pengumpulan data. Macam-macam pengumpulan data terbagi menjadi dua. Macam-macam Kuantitatif sama kualitatif. pengumpulan data ya. Pengumpulan data itu ada apa? Ada populasi dan sampel ya. Populasi dan sampel. Populasi itu apa? Himpunan dari seluruh objek penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi atau sebagian dari populasi. Itu sampel ya, teman-teman. Bentar, Pak. Populasi adalah himpunan dari seluruh objek penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi.
Sudah? Jadi teman-teman yang belum nyatet, lihat catatannya Aisyah aja ya. Nanti minta ajarin sama Aisyah. Udah Aisyah? Udah ya. Oke, yang ke-16, menjelaskan perbedaan dari macam-macam kumpulan data. Ya. Jadi teman-teman bisa membedakan mana populasi, mana sampel. Misalnya saya ingin meneliti perkembangan nilai MTK di sekolah SMPIT Insan Mandiri Cibubur. Berarti populasinya apa? Siswa SMPIT Insan Mandiri Cibubur. Nah, sampelnya yang mana? Sampelnya misalnya kelas 7B dan kelas 8A. Misalnya itu sampel ya, teman-teman. Gitu ya. Jadi sampel itu hanya sebagian atau mewakili dari populasi. Ya, teman-teman. Bisa ya, paham ya? Bedanya populasi dan sampel. Oke, kita lanjut. Kalau sudah paham, nomor 17 menyebutkan dan menjelaskan macam-macam ukuran pemusatan data. Ya. Ada apa aja, Nabi? Ukuran pemusatan data. Ya, min, median, dan modus. Ya, Nabi yang suka modus Nabi. Ya, itu min itu rata-rata, ya, atau rataan. Kalau median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan, ya. Jadi median harus diurutkan dahulu, ya, Nabi. Modus adalah data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Itu modus. Ya. Min adalah rata-rata, median nilai tengah yang diurutkan, modus data yang paling sering muncul atau data yang paling banyak. Wait, Pak. Mean, oh, oke. Ya, min rata-rata, median nilai tengah yang diurutkan, modus data yang paling sering muncul. Aisyah udah? Belum? Udah? Kita lanjut ya. Terus ya, menyelesaikan min dari data yang ada, menyelesaikan median dan modus dari data yang ada. Sama nomor 20 juga sama, menyelesaikan ukuran pemusatan data berarti min, median, modus. Langsung aja ya. Misalnya ada contoh jangan yang ini. Saya bikin contoh yang lain. Pak. Ya, kenapa? Mean tadi jumlah semua data dibagi apa, Pak? Jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Banyaknya data, oke. Ya, saya pakai ini. Menentukan min, median, modus ya, teman-teman. Yang di asrama maupun yang hijau. Misalnya contoh. Ya, contoh yang pertama misalnya ada nilai 6, 5, ya. Min, median, modus langsung sekaligus ya. Ya. Ini sudah gini deh. Ya, gitu. Berarti minnya berapa nih? Min itu apa? Min itu semua Rata-rata data ya. dibagi banyaknya Jumlah data. data ya dibagi banyaknya data.
Berarti 6 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 5 ditambah Nah, 7 ditambah 7, ditambah 7, ditambah 7 ditambah 5, 11. dibagi banyaknya data ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berapa tuh? 6 tambah 5, 11. 6 tambah 5, 11. 11 ya, tambah 11 ditambah 7, 7, 18. 18 tambah 5. Ya. Tambah 5, 23. 23 tambah 7, 30, 37, Pak. Berapa? 37. 37 dibagi 6. Ya. Berapa tuh? 37 dibagi 6. 6. 6. 36. 1, 10. 10 berarti 1 ya. Ya. 6. 40. 6 lagi ya. Ya. 36. Berarti hasilnya 6,6. 6,1. Nah, Sama. gitu ya. Terus Modusnya 7. modusnya berapa? 7. Tuh. Data yang paling banyak muncul. Ya, betul. Data yang paling banyak muncul. Terus median. Mediannya Jadi itu semuanya nilai tengah dengan diurutkan dulu ya. Nilai 5. tengah dari sekumpulan data setelah 5-nya ada berapa? 2 ya. 5-nya 2. 6-nya 7. 1. Sisanya 7. 3. Ya. Tengah-tengahnya yang mana nih? Kita coret dulu nih. 1, coret 1. 7. 6,7. Coret 6 dan 7. Kok berarti 0,7 dong? mediannya 6 ditambah 7 dibagi 2. Berapa Dibagi tuh? 2. 13 bagi 2 berapa? 13 bagi 2, 6,5. 6,5. 6,5. Itu ya. Pak, itu tadi median apa? Iya, median. Nah, selalu Pak, saya belum. Ya, median itu harus diurutkan dahulu, Nabi. Ini kan 6, 5, 7, 5, 7, 7 belum berurutan ya. Kita urutin dari yang kecil. 5-nya ada berapa? 2. Tulis 5-nya 2, 6-nya 1, 7-nya 3. Ya, kamu coret yang paling kiri, coret 1, kanan 1. Coret lagi 1, kanan coret lagi 1. Sisanya berapa nih? 6 dan 7. Ya kan? Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. 2, 6,5. Karena ada 2 nilai di sini, ada 6 dan 7. Ya. Kalau misalnya di tengah-tengahnya hanya ada 1 nilai, misalnya 4, 5, 6, 6, 8. Tengah-tengahnya berapa nih? 6. Ya, coret 6 doang kan? Ya, berarti Ya, itu median nggak usah. langsung 6. Berarti itu yang 6,7 itu ditambah dulu ya Pak? Ya, ditambah dulu baru dibagi 2. Gitu ya teman-teman semuanya yang di asrama maupun yang di Zoom. Oke. PG kita selesai. Hitung-hitungan PG cuma 1 kan ini ya? Apa? Apa Mukai? Ya, kenapa? Ada bocoran tentang pertanyaan di esai nggak, Pak? Ini lagi mau dikasih bocorin. Oke. Ya. Esainya habis ini. Ya, silakan ditulis dulu. Ya. Ya, nanti teman-teman yang lainnya bisa lihat ke Aisel ya. Ya, ini teman-teman yang di Zoom silakan di screenshot ya. Udah saya catat. Oke ya, sudah dicatat ya. Saya clear ya. Ya, ini. Ya, kita ke soal esainya. Esai nomor 21. Esai nomor 21, menganalisis dan menyederhanakan operasi campuran bentuk aljabar ke pangkat positif. Ya. Misalnya aljabar ada esai 1. Ya, misalnya ada ini. Misalnya 16 X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 3 per ya. Berapa nih? 2 X pangkat 2, Y pangkat 4, Z pangkat 1.
Gimana nih caranya, teman-teman? 16 bagi 2 berapa? 12 Ya. bagi 2, 6. 8. 8 ya. Kami ya sampai sini ya. Koefisiennya dahulu nih, 16 bagi 2, 8. Selesai koefisiennya. Sekarang variabel X. X pangkat Variabel X. 4 dibagi X pangkat 2. Berarti X X pangkat minus 4 X2. X pangkat 2. kurangi X 2. pangkat Gitu 2. ya. Ya, X pangkat 2. Y-nya sama. Dibagi berarti dikurangi. Ya. Minus Z-nya. 2. Ya. Gitu ya teman-teman. Ya. 8. 4 kurangi 2 berapa? 4 kurangin 2, 2. 2 kurangi Itu 4. minus 2. Min 2. 2. Z-nya 3 kurangi 1. 2, Pak. 2. Nah, tadi Z kan 2. mintanya pangkat positif ya teman-teman. Iya. Gimana jadinya pangkat positif? Berarti 1. Yang di atas tetap 8, kan Ya, masih 8. positif. X pangkat 2 juga positif. Positif. Z pangkat 2 juga positif. Yang negatif taruh di bawah. Oke. Jadi Y pangkat 2. Y pangkat 2. Ya, negatifnya hilang. Selesai. Oh, iya, ngerti. Gitu ya teman-teman yang di asrama juga. Oke. Ya, jadi kalau sudah dapat nih 8X pangkat 2, Y pangkat negatif 2, Z pangkat 2, tinggal dilihat aja yang positif yang mana nih. 8X pangkat 2 sama Z pangkat 2. Yang negatif taruh di bawah, pakai per Y pangkat 2. Gitu ya. Selesai. Ini nomor 1. Teman-teman disuruh menerangkan caranya gimana tuh tadi. Pakai tulisan teman-teman sendiri, kata-kata teman-teman sendiri ya. Ditambahin nanti kata-katanya gimana caranya. Awalnya koefisien 16 dibagi koefisien 2. Harus ditulis itunya juga, Pak. Ya, buat nambah nilai. Ya. Gitu ya. Oke, ditulis ini. Saya ulangi lagi ya. 16, yang pertama 16 bagi 2 koefisiennya 16 bagi koefisien 2 berapa? Nanti 8. 8 ya. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi ya. Berarti X pangkat 4 dikurangi 2. Itu Nabik ya. Terus Y pangkat 2 per Y pangkat 4. Berarti Y pangkat 2 dikurangi 4. Z-nya juga sama. Z pangkat 3 dikurangi 1. Ya, 4 kurangi 2, 2. 2 kurangi 4 min 2. 3 kurangi 1, 2. Ya, lihat pangkat positif yang mana aja nih. 8 X pangkat 2 sama Z pangkat 2. Sisanya jadi per Y pangkat 2. Karena dia negatif jadi ke bawah jadi positif. Itu Nabik ya. Ini teman-teman tinggal kasih keterangannya di sini nanti cara-caranya. Nggak usah, iya. Jadi nggak usah pakai 1 per. Kenapa? Karena sini sudah ada 8X kuadrat Z pangkat 2. Kecuali kalau dia sendiri kayak misalnya Y pangkat min 3 kakak tadi. Tetap 1 per Y pangkat 3 kalau kayak gitu. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Selain Nabi? Esen udah? Kita lanjut. Dicatat. Ada Aisyah lah, ada Aisyah. Ya. Yang terakhir ya, itu udah jam 2 ya. Aduh, saya kelewat. Oke, yang terakhir menganalisis data dan menggambar diagram batang menggunakan penggaris dari data-data yang ada. Ya. Ya, ini saya clear. Misalnya ada nilai si A dapat nilai 7, si B dapat 8, ya, si C dapat 7 juga, si D dapat berapa nih? 8, si E dapat 6, dan seterusnya. F dapat 7, G dapat 6, dan seterusnya. Ya, di sini teman-teman disuruh membuat tabel frekuensi. Ya, langkah pertama buat tabel frekuensi. Ya, tabelnya seperti ini.
Ya, nilai dan frekuensinya. Frekuensi. Ya, nilainya berapa aja nih? Ada nilai 6, ada nilai 7, sama nilai 8. Ya. Jumlah. Frekuensinya. Nilai 6 ada berapa? Ada 2. Ada. Iya benar. Ada 2, 6. 7 ada 3. 3. Dan Ada 2. 8 ada 2. 8-nya berapa? Ada 2. 7 ya. Ada 7. Ya, 7. Tinggal bikin diagram batangnya. Ya. Ya, ini dikasih kayak gini kenapa? Karena dimulai dari 6 ya, teman-teman. Kita mulai dari angka 6, maka dikasih tanda kayak gini. Kan kita mulainya nggak dari nomor 1, langsung nomor 6. 6-nya di tengah ya, teman-teman. 6-nya di tengah. Itu ya. Terus ini frekuensinya. Ditulis frekuensi ya. Dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. 6 ada berapa? 6 tadi? Ada 2. Ada 2, gambar lah 2. Pakai penggarisnya nanti ya. Terus Ya. 7 ada 3. Kalau nggak pakai penggaris pakai buku boleh. Yang penting lurus gimana caranya? Ya. Salah. Tuh. Terus satu lagi 8 ada 2. Oke, selesai. Teman-teman tinggal kasih cara-caranya di sini. Gimana pakai bahasa teman-teman sendiri. Ya, nilainya dari sini. Dari sini, ini, dan ini. Ya. Tabelnya, diagramnya, dan catatan atau caranya. Ya, kita selesai. Saya ke kelas 8. Sudah? Belum? Itu belum. Itu ya, jadi ada penilaiannya ada 3, tabelnya, diagram batangnya, dan penjelasan teman-teman pakai bahasa. Jumlah yang di ini untuk apa Pak? Frekuensinya itu? Frekuensinya itu untuk apa? Untuk bikin diagram batangnya, nah. Ya, bikin diagram batang ini. Ini kan 2 nih. 2, ini 3, ini 2. Jadi ini buat bikin diagram batangnya. Gitu ya. Bukan Pak, itu kan yang di akhir itu kan nih apa namanya total frekuensinya itu kan di total ya Pak ya. Ya. Itu Ya, kalau disuruh bikin median. Ya, median, modus itu nanti dipakai nih. Tabel frekuensi ini dipakai. Tapi kan teman-teman belum belajar tuh min, median, modus menggunakan tabel belum belajar. Ya, sementara sampai diagram batang dulu. Sudah ya, teman-teman? Ya, Udah boleh lah, Pak. Untuk PHI nanti coba saya lihat ya. Ini udah selesai ya, saya clear ya. Saya stop share. Coba saya lihat dulu ya, teman-teman, di kelas 8. Kan nggak ada. Ada 8A8. Ada 8A Aisyah. 8A Aisyah.
Oke, untuk matematika kita selesai sampai di sini. Nanti tunggu informasi dari Pak Husen ya, karena Pak Husennya belum ada. Teman-teman berarti bisa istirahat dulu kali. Nanti malam ya Pak Husen, drilling oleh Pak Husen di Islamic Studies kalau nggak salah. Oke, sekian dari saya untuk pelajaran matematika atau drilling matematika. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah boleh lift, Pak? Ya, silakan lift yang kelas 7. Kita buku kuning duluan nanti. Iya, Pak. Kok bisa? Aku kan di Pekanbaru eskul tuh. Lumayan nanti ada sabuk kuning. Berapa? 24. Sudah ada Pak U. Ini 15. Lo udah di Ini kurang aja. 20 berapa? Halo Pak Ukay. Ya. Ini Ini kalau yang benar ya teman-teman kelas 8. Itu variabel, variabel yang ini enggak, ini variabel satu itu. Yang mana? X kuadrat. Kan ada X, ada X kuadrat, ada X pangkat 3 itu variabel semua. itu nggak ada. Pak, kita kapan ulangan lagi, Pak? Ya, kelas 7 dah. Oke, kelas 8 ya. Mohon maaf ya agak lama menunggu. Tadi Pak Husen ada nggak kelas 8? Nggak ada Pak. Jadi nanti tanya aja ke Pak Husen ya apakah nanti malam. Kata Pak Husen habis asar, Pak. Habis asar. Tadi nanya. Itu kalau kelas 7 habis apa? Oke, ya udah. Kita langsung mulai aja ya teman-teman. Tapi belum tahu juga habis asar jadi atau enggak. Iya. Kelas 8 jadi ujian kan? Apa nggak jadi? Jadi. Tadi, Pak. Tadi dulu saya belum stop recording.